Perkenalkan, kami dari kelompok 1 TPB 36 yang beranggotakan Diva Damara Kerina NIM 1202610, Vera Danawaningrum NIM 1202621, Mesia Umihani NIM 1202630, Muhammad Nur Fauzan NIM 1202604, Nabila Lufita NIM 1202620, dan Putu Ayu Yulianti NIM 1202629. Apakah kalian tahu mengenai motor listrik sederhana? Pengertian motor listrik. Motor listrik sederhana merupakan alat yang menerapkan konsep hukum gaya Lorentz, yaitu dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berdasarkan konsep gaya Lorentz, jika kumparan kawat tembaga berada pada suatu medan magnet dan dilewati oleh arus listrik, maka akan timbul gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Hendrik Anton Lorentz yang menemukan gaya Lorentz sesuai dengan namanya. Mekanisme kerja motor listrik. Pada dasarnya, motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mekanisme kerja motor listrik yaitu jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lob atau lingkaran, maka kedua sisi lob, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya yang memiliki arah berlawanan. Untuk memutar kumparan, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar. Motor-motor memiliki beberapa lob pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang sama, dan kumparan medan magnet akan dihasilkan oleh medan magnet. Contohnya seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Gaya Lorentz memiliki persamaan umum. Nah, gaya Lorentz ini dipengaruhi oleh medan magnet, kuat arus, dan sudut. Dihitung dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Kawat berarus yang tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet dapat dirumuskan dengan F sama dengan I kali L kali B. Besar torsi yang ditimbulkan pada kawat akibat medan listrik dan medan magnet adalah dengan rumus torsi sama dengan R dikali F. Apabila kumparan yang lebih dari satu, maka terdiri dari N buah lilitan kawat yang dirumuskan dengan torsi sama dengan N dikali B dikali I dikali A, di mana keterangannya yaitu F adalah gaya Lorentz atau Newton, I adalah kuat arus listrik atau amperes, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, alfa adalah sudut apit antara F dan R, torsi adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, R adalah lengan gaya dengan satuan meter, dan yang terakhir N adalah jumlah lilitan. Arah gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik I, jari telunjuk sama dengan arah medan magnet B, jari tengah sama dengan arah gaya Lorentz F. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan, terlebih lagi jika sudut tidak sama dengan 90 di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik I, keempat jari lain sama dengan arah medan magnet B. Telapak tangan sama dengan arah gaya Lorentz F. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari motor listrik sederhana ini yaitu pada motor listrik jenis DC memiliki kelebihan yaitu mudah dirangkai karena alatnya cukup sederhana dan cukup mudah untuk didapatkan, serta kecepatan dan torsi dapat dikendalikan. Sedangkan kekurangannya yaitu kumparannya dapat bergerak secara tidak terkendali jika penyangga dipasang kurang kuat. Alat ini tidak bisa dikendalikan jika dalam kecepatan yang rendah, serta rangkaian alat ini memiliki ukuran yang cukup besar. Prinsip kerja motor listrik. Cara kerja motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz, di mana interaksi arus listrik dalam kawat tembaga dengan medan magnet akan menghasilkan gaya magnet, atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Kehadiran medan magnet mempengaruhi gerakan kawat yang ditandai dengan putaran kawat yang berubah. Putaran kawat ini terjadi karena adanya interaksi antara arus listrik yang mengalir pada kawat dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet yang berada pada baterai.
Pertama yaitu lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder seperti spidol sebanyak 10 lilitan dan 8 lilitan. Sisakan kawat 3 cm pada awal kumparan dan akhir kumparan. Langkah kedua, lepaskan kumparan secara perlahan dan ikat kumparan menggunakan sisa kawat yaitu yang 3 cm tadi. Selanjutnya, lubangi gelas plastik dengan lem tembak yang panas yaitu 2 di atas dan 2 di bawah. Langkah keempat adalah potong kabel sepanjang 20 cm dan 30 cm sebanyak 2 buah dan masukkan ke gelas plastik seperti yang saya peragakan. Langkah kelima yaitu lepaskan pelindung kabel pada setiap ujung-ujung kabel, kemudian bentuk sedemikian rupa agar dapat menyangga kumparan kawat. Langkah keenam yaitu amplas ujung pada kawat dan kabel. Langkah yang terakhir, susun setiap komponen pada styrofoam. Interaksi arus listrik dalam kawat tembaga dengan medan magnet akan menghasilkan gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat dapat berputar.